Gue suka kayak gitu. Nah ini kita udah recording. Jadi mau ngomongin apa kita? Pertama-tama kita sambut dulu dong Hah? pemirsa yang lagi nonton podcast kita ini. Oh iya nih, jadi ini podcast pertama sih. Setelah 3 bulan ngumpulin barang, 3 bulan kita ngumpulin barang-barang ini. Sekalian belajar cara pakainya juga. Ini podcast pertama. Jadi ya temanya ngalor ngidul aja. Pokoknya di sini kita mau ngobrol aja biasa, ya kan? Kita ngerekam aja semua apa yang kita omongin. Di sini nggak ada yang kasih bayaran kita untuk ngebias atau manfaatin kita untuk Belum ada maksudnya. belum Kan ada. baru pertama. Boleh. Iya kan? Jadi belum ada yang ngasih kita bias atau bikin kita untuk membilang sesuatu yang nggak kita pengenin. Jadi semua yang diomongin di acara David Ten Show ini adalah semua keluar dari hati kita. Dan namanya juga masih belum tahu. Ya, kita record aja dulu kan. Record aja dulu, Iya kan? ya kan? Yang penting tuh konten, langsung bikin konten. Jangan jangan mikir banyak. Jangan terlalu Begitu ya? mikir banyak, iya betul. Biasa begitu ya. Ya kalau mikir banyak nanti nggak jadi dong. Kalau Apanya? misalnya Kontennya? nanti itu, lihat Kontennya? aja dulu, kerjain aja dulu. Ya nggak Begitu. sih? Emang semua begitu ya? Kalau yang terkenal itu begitu? Atau gimana sih? Nggak usah yang terkenal. Maksudnya itu kan prinsip hidup aja. Just do it aja. Prinsip hidup kan duit aja. Duit. Yang penting duit atau just do it? Duit. Hah? Kalau ada duit ya duit. Bisa juga. Right? Bisa juga. Ngerti gitu maksudnya? Ngerti ya? Ngerti ya. Yes. Ini nyoba alat baru. Jadi udah alat baru. Katro. Jadi begitu. Jadi Pit, kita introduce dulu dong sama orang-orang. Kita pertama kali ketemu tahun berapa? 2016 ya kalau nggak salah ya. 2000. Gue pindah California ya 2016 di gereja. Iya kan? Gereja. Menurut lu kalau masih dekat sama kamera sama mikrofon terus. Kalau nggak Oh, lari, mic-nya harus dekat. ya kalau nggak lari nanti orang bingung. Ini jauh dekat. Ya kan dia juga ngeliat mic-nya gue dorong-dorong gitu. Jangan, Iya kan? Lihat kan? Gue dorong-dorong. nanti orang kesel. Jadi gua ketemu lu pertama tahun 2016 ya. 2016. Kita pertama ketemu di jalan waktu kita lagi ke San Francisco. Oh, bukan di gereja ya? Gua rasa enggak. Karena sebelum ke San Francisco tuh ke gereja dulu sekali tuh sempat hari Minggu, lewatin hari Minggu. Gue Nggak pertama tahu ketemu pokoknya gue lihat ada mobil van merah. Terus ada lu Sama Iwan kan? Iwan ya. Ya mungkin di jalan di itu ya. Kalau lu minggu ada, lu nggak pernah ke gereja kali Minggu. Mungkin. Mungkin gue lagi absen. Jadi kita ketemu di San Francisco tahun 2016. Sebelum itu lu dari mana, Fit? Kayak di Solvang ya waktu itu. Di Sofeng, ya betul. Sebelumnya di Boston. Jadi setahun gue tinggal di Boston. 2015 gue ke Amerika. 2015 ke Amerika, Ya. 2016. Ya. Jadi setahun di Boston karena nggak kuat ini ngerokin salju, men. Aduh. Soalnya gue tua di ini. Apa namanya, gede dan tua di Indonesia. Yang nggak ada salju. Oke, waktu lu tahun 2015 tuh lu umur berapa? Sekarang lu umur berapa? Sekarang 26. Anjir, enggak mungkin. Sekarang 36. Jadi waktu itu 36, jadi mungkin 31 30 kali waktu itu ya. 30. Ya umur gue sekarang dong. Ya 30 waktu itu 30. Ke Amerika. Ya sendiri. Karena musim dingin maksudnya. Kenapa ke Boston? Karena ada kerjaannya di sana. Oh gitu, dari Indonesia langsung dapat kerjaan. Dapat, jadi interviewnya by Skype dulu, belum ada Zoom. Ya. Zoom yang itu, yang Zoom yang buat konferensi belum ada dulu. Skype dulu tuh, Skype. Nah, ini pakai Skype. Jadi lu nge-apply ke perusahaan Amerika? Udah ada my friend ada. My friend ada. Diajakin, ya udah. Oke. Berangkat. Langsung ya. Bagus tuh. Interview kurang 2 minggu. Harus udah masuk day one sebetulnya, udah masuk hari pertama itu 2 minggu dari interview. Deketan bos, deketan. 2 minggu dari interview, jadi ya begitu.
Jadi enak ya pindah ke Amerika langsung ada kerjaan. Kita banyak yang di sini ke Amerika nggak ada kerjaan, cari kerjaan dulu sendiri. Gitu ya. Untung-untungan, ngadu nasib. Jadi Iya, oke lah. itu juga gue baru tahunya begitu di sini. Gue juga nggak tahu di apa orang Indonesia di Amerika, gue nggak tahu tadinya. Tapi lu nggak kepikiran ya, oh di Boston tuh bakal dingin, nggak cocok sama klimat orang Indonesia gitu. Udah. Kepikiran dingin, tapi nggak kepikiran itu. Kan biasa kalau keluar negeri ya, ini kalau keluar negeri ya, jalan-jalan dan pengen tinggal tuh beda loh. Mhm. Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita jalan-jalan ke Australia, ke China, ke Jepang gitu, mereka ada salju, tapi beda dengan pengen tinggal. Kalau jalan-jalan tuh kita nggak mikirin siapa yang ngerokin tuh salju kan, nggak pernah kepikiran. Ngerokin salju itu siapa, nggak pernah kepikiran. Gue nggak habis pikir tuh kayak gimana tuh. Kayak gue nggak bisa mikirin gimana orang ngerokin salju. Karena kan buat yang nggak tahu ya, kalau di Amerika kalau misal salju tuh sampai tebel banget kan. Terus Oh, tebel. jadi supaya bisa mobil lewat, supaya bisa ada jalan, lu mesti pakai shovel apa sih? Shovel, ya. Ya, Pakai cangkul. cangkul shovel. Mindahin itu, pakai sokop, mindahin itu saljunya. Iya. Gua nggak orangnya nggak tahan dingin. Gua pernah kerja di restoran, bukan restoran ya, restoran fast food, Winner Sinsel gitu. Ah iya. Pernah kalau hari Senin atau hari Rabu gitu kita ngestok barang pagi-pagi di freezer. Oh iya. Wah, tangan gua pertama kali karena nggak tahu apa-apa kan, nggak pakai glove, nggak pakai sarung tangan, nggak apa, beku men. Gua kira tangan gua bakal copot hari itu. Oh, karena terlalu dingin ya. Terlalu dingin. Terlalu dingin ya. Gue nggak bisa bayangin orang yang mesti bangun pagi-pagi di Boston ngerok salju. Nah itu beda aja dengan turis. Kalau kita turis sebulan ke China gitu pas musim dingin lu, kita nggak mikirin depan tuh salju siapa yang ngerok. Kita di hotel kan gitu. Jadi sadarnya itu kira-kira seminggu kali. Karena ya 1, 2, 3 hari pertama kan kita ngerokin salju, mesti tamu kita. Udah seminggu kan ngerok loh begitu. Nah itu berasa. Harus ke laundry, apa namanya? Iya. Laundry. Tempat cuci baju. Ya laundry kan di sini koin begitu. Ya masalahnya kan minus 10, minus 7 itu. Fahrenheit bukan Celsius ya. Jadi kalau Celsius mungkin minus 14 kali. Nah kan dingin kan? Bayangin. Nah, Kalau di Indonesia dulu ya sebelum gua kesini ya, kalau di rumah tuh ya ada mesin cuci tapi nggak ada mesin pengering. Semuanya habis cuci di kelenteng. dijemur. Dijemur. Iya betul. Kalau di Amerika ya karena cuaca begini ya mau nggak mau harus ada mesin pengering, ya kan? Iya itulah. Di sini ada mesin pengering, di Indonesia nggak ada, jadi dijemur-jemur di sini enggak sih. Ya enaknya mesin pengeringnya. Makanya bisa pakai koin tuh. Iya ya. Nah itu koinan itu namanya quarter. Quarter 25 sen. 25 sen. $1 dibagi 4. Nah, quarter itu sama kayak gocapan yang lama tuh. Apa? Duit gocapan yang lama di Indonesia. Itu gedenya sama. Jadi kalau pakai gocapan bisa tuh beli nyuci itu. Padahal Jadi lu gocap pakai? punya. Hah? Jadi lu pakai gocapan dari Indonesia? Gue pakai waktu itu bawa berapa puluh gitu. Gue pakai karena gue tahu itu sama. Quarter yang Amerika sama gocapan Indonesia sama. Bukannya lebih berat ya di sini? Enggak, sama. Sama ya? Iya. Yang besi tapi ya, bukan yang plastik, bukan gocapan yang plastik loh, yang dulu tuh besi. Gue udah lupa benar. Jadi emang dingin sekali, jadi begitu datang juga lupa tuh. Minus 7 Fahrenheit. Cuman kan nggak ada gambarannya, nggak ada feel-nya bahwa minus 7 sedingin apa sih. Jadi dari Indonesia tuh udah turis kan, celana pendek terus jaket, backpack, laptop, pakai handsfree, tulis. Jadi yang punya ide untuk ke California itu siapa? Tahun 2016 itu. Punya ide maksudnya? Gimana? Apa yang bikin lu mau pindah ke California? Tadi karena cuacanya. Cuaca doang. Jadi kita struggle sekali sana. Gua sih struggle sekali. Kenapa tuh? Dinginnya, dingin sama saljunya itu.
Dingin sama salju. Ha-ha. Lu ada problem sama paru-paru atau gimana? Asma gue malah baik di sana. Dingin bagus buat itu ya. Karena udara lebih bersih. Itu udah pasti. Nggak humid ya. Humid. Oh humid juga. Kok, gimana dingin tapi humid gimana tuh? Kenapa? Kok bisa dingin tapi humid? Oh no. Humidnya pas summer. Ada juga summer di situ. Ada summer dong. Masa kan ada summer sih? Gue kira terusan salju gitu sepanjang. Enggak loh summer. Jadi summer tuh kira-kira 4 bulan lah ya. 4 bulan aja saya sisanya juga nggak winter. Tapi mulai dingin. Ini kayak sekarang kan udah mulai dingin nih. Ini kan nggak summer, tapi nggak winter kan? Apa namanya? Fall ya. Fall. Nah, kayak kurang begitu loh. Nah, Summernya kayak fall di sini. Iya, Ada nggak sampai triple digit gitu? panasnya. Iya. No, paling 82. Oh iya. Jadi kayak fall di sini. Kayak fall di sini di summer. Nah, di sini nggak humid, di sana humid. Gitu. Humid kan. Jadi binatang sana, aduh, nyamuk itu, aduh. Padahal dingin loh. Padahal dingin gitu ada nyamuk. Tempat dingin gitu. Kan summer. Bukannya kalau serangga nyamuk gitu. Dia sukanya di yang tropical kayak di panas-panas gitu. Sebetulnya bukan panas dinginnya, tapi humidnya yang dia demen. Humidnya. Di sini enggak. Di sini enggak. Di sana tuh, aduh, kita nggak bisa begini nih. Pintu terbuka nggak bisa aja. Nggak boleh. Lebih jahat dari nyamuk Jakarta. Nah, yang lebih jahat nih. Nyamuk East Coast tuh, waduh. Mungkin kena Bangkok kali nyamuknya. Jadi sekarang lu ada di West Coast ya, di California. Perasaan lu tentang California gimana nih? Apa lu ada yang lu suka 100% sama California atau menurut lu ada tempat lebih bagus lagi di Amerika dari California? Boston paling top. Selain dingin tapi ya. Boston lebih bersih. Boston lebih bersih. Lebih bersih, lebih teratur, lebih. Ini bukan rasis sih, cuman kan di sana kan 90% putih. Jadi dia punya apa ya sebetulnya? Apa namanya? Kayak Goodwill tuh. Tempat Apa pakaian namanya Goodwill? bekas. Barang bekas. Tempat barang bekas. Barang bekas tuh baju loh, emang baju gitu misalnya. Atau kayak gitu-gitu. Nah, itu di sana bagus-bagus, man. Di Milton bagus-bagus. Karena kebiasaan mereka kan gini. Kebiasaan mereka setiap season ganti, setiap season jual, kasih gitu ke Goodwill ke gitu. Jadi bagus-bagus sekali nggak bohong. Tapi kan lu nggak mungkin ke toko barang bekas, Fit. Kenapa? Tapi kan lu nggak pergi ke tempat barang bekas, Fit. Pergi Oh ya? ke Sever, namanya ada Sever gede banget di bus di sana. Sever, bagus ke Goodwill kan dong. Kayak bangku kayak gini, bangku yang duduk ini kita dudukin. Ini perlu dit. Ngomong-ngomong, lu kalau misalnya ngomongin barang bekas ya, gue mau share aja. Gue sejak mungkin 4-5 tahun yang lalu, gue berhenti sama sekali ke tempat barang bekas. Bukannya karena Udah kaya? udah kaya atau Bukan ya? bukan. Terus? Jadi gini, gue pernah nonton film horor sama si Yuni. Oke. Jadi filmnya gini, gue udah lupa judulnya apa, tapi semuanya make sense buat gue. Apa tuh? Jadi ada anak cewek ulang tahun, nah dia dikasih hadiah sama seseorang suatu barang dari tempat barang bekas dari thrift store, thrift store namanya. Thrift store ya betul. Jadi tempat barang bekas ini ada kayak peti musik gitu. Oke. Peti musik kecil kan yang kalau dibuka ting tong ting tong. Wah. Oke. Terus? Gak diketahuin kalau misalnya ada yang punya peti mati peti mati lagi. Peti musik itu ternyata dulu ada main setan atau main gimana, main dukun. Jadinya ada kayak jin kayak lock di situ. Oke, terus Maxannya di mana? Itu cerita. Dibawa. Nah, terus itu Oke, belum. Terus itu peti musik itu dibawa ke rumah anak cewek itu. Oke. Jadinya anak cewek itu dihantuin akhirnya kesurupan. Okay. Nah, gue make sense banget ceritanya kayak gitu karena make sense. Kayak kalau di otak gue kayaknya bisa aja terjadi gitu. Barang
terikat sama Roh. roh jahat Oke. gitu misalnya. Oke. Kayak main dukun masuk situ. Gue jadi sejak dari nonton itu gue kalau misalnya ke barang bekas kalau gue tanya istri gue selalu bilang nggak takut apa ntar ada jinnya itu ada setannya. Gue selalu mikir kayak gitu. Jadi Gitu ya? gue 5 tahun lalu udah nggak pernah tuh ke toko pakaian bekas. Begitu ya. Mikirannya waduh ini gue nggak tahu nih barang dari mana, mungkin ini pakaian orang bekas diperkosa terus mati dicincang-cincang, ini pakaiannya ada di sini. Begitu ya. Ya kalau mikir ke sana sih ya bisa aja, tapi kan gua nggak mikir ke sana sih. Jadi mikir nih barang masih bagus terus murah, jauh lebih murah daripada yang baru kan. Terus itu kan bukan barang-barang yang bukan barang-barang kayak kasur, gua nggak beli dari second iyalah, hand. gila, Kasur. kasur nggak bisa dari orang lain bos, Karena kan dalamnya busa, kita nggak bisa cuci tuh busa. nggak bisa, nggak pernah dicuci. Iya kira-kira begitu. Sofa gua nggak bisa barang second. Kalau orang pantatnya keringetan ngeresep di situ, Iya kayak begitu kira-kira kan. terus kepala lu taruh di sini di kasurnya. Nah kan Lu begitu. isep deh. Itu dia. Jadi kalau bawahnya juga dalamnya mungkin ada sarang apa kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Nah kalau bangku-bangku, meja gitu, kayak kayu gitu kan udah semedar, kelihatan soalnya. Kalau mejanya bekas orang dioperasi di situ bos, gimana bos? Masa iya orang dioperasi pakai meja, misalnya ini meja IKEA gitu, IKEA, Bisa aja bos. nggak apa-apa, yang penting kelihatan bersih kan, gue juga nggak tahu. Iya kan, gue juga nggak tahu maksudnya. Nggak, gue bercanda. Iya. Cuma ya gue. Tapi itu bedanya, di sana tuh bagus-bagus bos barang. Boston ya. Pakaiannya juga. Boston tuh sama kayak Inggris lah. Jadi kalau pernah ke London ya kurang lebih mirip. Gue belum pernah. Kalau pernah ke UK, Scotland, nah model-model begitu. Orang-orangnya pakai mantap lah. Jujur karena gue belum pernah ke Boston dan juga mungkin pemikiran gue salah, gue kalau lu bilang Boston, gue mikirnya kayak New York gitu, kayak pinggirannya New York gitu. New York. Nggak, bentuknya lebih klasik dan enggak sepadat New York. Ke New York tuh emang New York tuh kota setan gitu. Aduh. Kata saya tuh maksudnya. Iya punya mobil sama nggak punya mobil, itu lebih menyiksa punya mobil. Oh iya. Wah itu terlalu padat, density-nya terlalu tinggi, terlalu density. New York ya. Lu pernah ke New York? Pernah berapa kali? Nah, kalau gue belum pernah ya ke New York, tapi kita kan di sini kan deket sama LA, Ya. Los Angeles. Gimana perbedaan New York sama Los Angeles? Bukan sama aja? Enggak. Kalau Los Angeles tuh dibanding New York tuh jauh lebih padat. LA tuh kecil, nggak ada apa-apanya. Oke. Jadi gini, LA itu nggak sepadat, jauh lebih rendah padatannya daripada New York. Jauh lah LA mah. Gitu ya. Beda. Kalau di LA itu buat gue aja di LA itu udah bikin pusing. Soalnya banyak orang buat gue ya. Di LA itu udah terlalu banyak orang. Terus bau pesing. Orang banyak homeless, banyak gembel di mana-mana. Bedanya di sana homeless-nya nggak sebanyak LA. Tapi ada. Di Times Square tuh harus ada yang goler gitu. Goler tuh gitu tuh balik habis mabok gitu. Terus datang polisi pakai wing-wing. Terus wing-wingnya di sana lebih berisik. Kenapa? Karena mantul suaranya di gedung-gedung itu kan. Jadi sangat-sangat apa ya? Menggema gitu kayak konser tuh. Jadi kalau ada ambulan lewat itu, waduh. Suaranya mantul-mantul di gedung-gedung itu. Lu Sama. waktu itu ke New York ngapain lu? Lu pengen pindah ke situ atau gimana? Lagi survei? Udah mau jalan-jalan. Jalan-jalan aja. Jalan-jalan. Jadi naik bus kita 4 jam. Halo Jetro. Itu mau live stream juga? Ya. Oh. Pakai handphonenya dalam sana. Pakai handphone sana. Jadi ke sana 4 jam naik bus dari Boston ke New York. Di New York kita naik subway. Selama di New York naik subway 4 hari 5 hari waktu itu. Jadi gitu. Sama anak-anak sama Jethro juga. Iya dong. Jethro 3. itu, Jethro itu anaknya si David ya. Oh iya. Jetro. Ya sana. Boleh. Boleh. Sama Jetro waktu umur berapa dia berarti ya? Kurang lebih 3 tahun kali hampir ya. 3 tahun. Ya. Subway ya.
Karena emang lebih enak naik gitu daripada naik mobil. Gitu ya. Jadi subway itu di sana itu dari manapun rasanya ya, selama 5 hari di sana nggak pernah tuh jalan lebih dari 10 menit nggak ketemu. Nggak ketemu itu apa, tangga turun ke bawah terus naik ke subway itu, masuk subway stasiun itu pokoknya 10 menit deh maksimal pasti ketemu satu. 10 menit maksimal ketemu satu, setidaknya ketemu bis, ketemu tram, bis, begitu kira-kira begitu. Gue dulu juga waktu pertama nyampe nih ya, tahun 2006, gue tinggal datangnya nyampenya ke Hollywood. Di Hollywood, bukan Hollywood nih, bukan di gunung Hollywoodnya. Ya, iya sih Hollywood, addressnya sih Hollywood. Iya. Jadi deket ini Hollywood Walk of Fame. Ya. Gue di situ dan gue kemana-mana ya naik bus atau naik kereta api bawah tanah itu, kereta listrik bawah tanah, subway. Kalau dulu tiap hari kan naik itu, kalau nggak salah dulu tahun 2006 bayar $3.50 itu udah untuk 1 hari. Ya betul. Turun naik bus, turun naik kereta bawah tanah itu udah bebas. Kalau di sana di New York $5. $5. Pasti lebih mahal ya. Tapi kalau gue lihat di video-video online gitu ya di New York kayaknya padat banget ya. Kayaknya gue nggak bisa tahan tuh tinggal di tempat kayak gitu. Ini makanya New Yorker sebutannya. Bedanya begini, kalau di tram, subway itu kan kayak kereta. Di Jakarta ada tuh namanya MRT mungkin ya. Kira-kira kurang lebih begitu loh ya. Itu kelihatan New Yorker atau enggak? Kalau New Yorker dia berdiri nggak pegangan aja bisa nggak jatuh. Wih stabil, New Yorker tiap hari. Kalau kita duduknya goyang-goyang begitu, jangan goyang kita. Kalau dia bisa enggak loh, sambil main handphone gitu. Berdiri dia nggak pegangan lagi. Tapi bisa nggak goyang deh. Wah ini tiap hari nih, kita cari berapa kali kan. Nah kita tahu nih New Yorker nih, kira-kira begitu. Udah biasa ya. Udah biasa. Muscle memory namanya. Muscle memory. Udah biasa dia. Udah tahu dia. Beda gitu, jadi kelihatan banget. Dan New York nggak enak. New York nggak enak. San Francisco kita pernah, jadi kita sama-sama kan kita ke San Francisco kan? Iya. Gimana menurut lu San Francisco itu? Kayaknya kalau gue sih kayak nggak ada impresi apa-apa sih, kayak nggak ada kayak perasaan oh ini tempat bagus untuk tinggal atau gimana. Karena kita belum masuk ke daerah tinggal ya kan ya kalau waktu itu ya. Sempet sih yang naik turun itu. Oh itu daerah tinggal ya? Iya ada daerah tinggalnya lah, daerah apartemen. Itu kan downtown kali. Iya. Rumah-rumah di downtown itu mah. Rumah-rumah downtown mah gak ada yang enak bos. Oh gitu ya. Mana enak rumah di downtown coba? Downtown mana yang gede maksudnya ya? Dan downtown Lateran enak karena Lateran kota kecil. Tapi kalau downtown yang kayak LA mana enak? Oh iya. Iya kan, rumah downtown gak ada yang enak. Tapi kalau cuaca San Francisco masih oke. Ya sama aja kali ya kayak di sini ya. Kayaknya kalau summer dia lebih dingin sedikit kali. 5 Karena Fahrenheit. lebih ke utara gitu. Lebih ke utara iya. Makanya mungkin beda 5 kali, 5 Fahrenheit ya. Daripada LA, kalau sama kita lebih beda 15 kali. Summernya dia nih. Dia lebih dingin aja. Ngomong-ngomong California, itu menurut lu kita ngomongin ini aja yang topik hot nih ya di sini di California kan ini kan Democratic State ya. Oh iya. Hampir lebih dari 75% Ya. Demokrat, ya kan? Menurut lu di pemilihan suara kali ini siapa yang bakal menang dan siapa yang lu pilih? Itu dia. Ini kita sih nggak ngomong nggak ini ya, tapi kalau saya pilih Joe Biden sih gitu aja. Pilih Joe Biden karena saya nggak pilih Trump kan begitu. Gitu ya. Iya. Dan masalah prediksi ini agak bias. Tapi most likely kalau kasusnya kan lagi COVID-19 begini, sebetulnya rada kasihan yang sedang berkuasa itu. Pasti dia punya apa sebutnya penerimaan itu menurun. Oh, approval rate. Approval rate iya. Approval rate-nya dia turun pasti karena lagi COVID. Dan pasti akan dihajar terus sama lawannya. Itu pasti di negara manapun.
Makanya dia bikin nggak tahu ya pura-pura atau enggak ya konspirasi ya. Oh iya katanya. Pura-pura bikin Yang sakit itu ya positif ya. sakit ya. Saya positif nih. Ah. Saya sudah sembuh kok. Itu seminggu doang. Iya, Sembuh. iya. Itu ada yang begitu mikirnya. Iya. Kalau gue sih mikirnya gitu. Kan karena gimana ya? Bukan gimana ya. Om Trump ini kan kita mesti ngerti ya. Dia ini kan politician, ya kan? Kita nggak, even Joe Biden kita nggak bisa percaya 100% apa yang Nggak dia bisa, omongin. iya. Namanya politician, mereka nggak bilang di mereka itu adalah public servant. Mereka nggak bilang itu. Mereka calon presiden dan politician, tapi mereka tidak pernah act like a public servant tuh nggak pernah. Ya, kalau lagi voting, lagi masa pemilu ya, janjinya manis-manis. Semua ya begitu. Tergantung ke state mana dia, message-nya beda-beda. Iya. Tapi yang Yes. Enggak, jatuh pakai handphone di sana. Ini anak-anak saya jadi. Pakai handphone sana. Udah sana. Kalau gue itu ya, gue bukan pendukung Trump. Tapi pokoknya gue nggak suka sama Trump karena gue orang Indonesia di Amerika. Dan sejak Trump jadi presiden, itu sampai orang-orang tuh merasa kita ini terancam. Gitu ya? Itu statusnya. Mesti bikin ini, mesti bikin itu, diperketat segala macam. Susah dapat benefit. Imigran kerasa ya. Imigran merasa. Dan bukan merasa gimana ya, kita merasa ada takut lah, rasa takut yang lebih sejak dia jadi itu. Dan sejak dia jadi presiden juga orang tuh makin berani mengungkapkan kalau mereka tuh nggak suka sama ras yang lain. Itu alasan saya paling kuat itu. Alasan gue paling kuat. Kita nggak bisa pungkirin itu karena udah terbukti. Misalnya yang grup yang geng namanya Proud Boys. Yang suruh standby. Ya, Stand by itu. Ya. Lu kalau pernah lihat cuplikannya Proud Boys itu kayak gimana? Wah, lu ya dia white supremacy sama aja. Merasa khawatir. Ya. Soalnya mereka dengan pakai topi merah yang Make America Great Again, berani gitu. Kalau orang nggak dukung Trump, mereka mau cekek. Iya. Ini wordnya si Gavin itu ya. Yang Proud Boys. Put their hands on the windpipe. Windpipe ini kerongkongan kita. Cekek aja. Dia encourage sebagai leader dari Proud Boys itu untuk nyakitin orang. Listen, gue nggak suka sama presiden si Trump ini jadi presiden karena ketidakwibawaannya dia, kearogannya dia, orang-orang yang di bawah mungkin dia maksudnya dia ada maksud baik, terserah ya. Tapi orang-orang yang mendukung dia itu nggak mau tahu. Orang-orang yang mendukung dia itu tanggapannya lain. Mereka mikirnya, presiden gua aja kayak gitu, presiden gua aja belak-belakan, kita juga bisa belak-belakan. Itu alasan gua paling kuat begitu karena begini ya. Jadi gini, presiden itu dia sebagai contoh sebetulnya. Presiden sebagai contoh. Ingat tuh waktu pas 9/11 George Bush itu bagus sekali. Dia datang ke tempat itu yang ngomong terkenal itu kan. Itu contoh karena presiden harus hadir saat itu misalnya di George Bush. Misalnya Pak Jokowi gitu. Begitu ada bom di Sarinah, dia datang. Apa tujuannya sih? Kan nggak guna juga dia datang gitu kan. Ada efek psikologis buat investor. Negara aman kok. Datanya presiden ke situ. Jadi presiden itu sebagai contoh. Kayak tadi tuh. Kenapa gue gak suka sama Trump? Karena mungkin Trumpnya gak rasis. Mungkin. Ya kan? Trump sebagai pribadi gak rasis. Ya kan? Tapi Trump sebagai presiden, dia menikmati kerasisan yang dibawa itu. Dan dia pakai itu. Persis Anies Baswedan. Persis kalau di Jakarta tuh. Anies Baswedan waktu pas Ahok. Prabowo waktu 2019. Dia nggak FPI, dia nggak kadrun itu, nggak 212, betul kan? Tapi dia menikmati itu.
Dia menikmati itu. Sama kayak Trump. Persis betul. Betul ya. Jadi yang makin kelihatan apa? Perpecahannya di masyarakat. Sejak Trump menjabat maksudnya gitu kan. Dia kalau bahasa Inggrisnya polarizing figure. Polarizing figure. Jadi kalau misalnya ini suatu masyarakat ya, polarize itu jadi benar-benar kelihatan terpisahnya. Ya kan? Ya, terpolarisasi bahasa Indonesianya. Iya. Jadi yang gue takut banget. Gue takut banget karena kalau menurut gue ya, menurut lu kan si Trump ini chance-nya kecil untuk jadi presiden lagi, ya kan? Harusnya ya, karena kan Harusnya COVID ya, dia karena mimpinnya. COVID kan, Iya. lu bilang. Kalau menurut gua, menurut analisa gua, dia tuh karena sudah jadi presiden sekarang, bakal jadi presiden lagi. Karena nomor satu, orang udah banyak yang lost faith. Ya, to be honest, anak-anak muda itu udah nggak percaya lagi. Ngapain sih vote? Kalau gue lihat ya, kalau gue lihat orang-orang itu udah kayak lose hope. Soalnya mereka tahu semuanya itu nggak benar, dan terpolarisasi dan juga Demokrat ini pendukungnya kurang strategis. Jadi kalau lu lihat kan vote-nya dulu kan memang yang benar menang sebenarnya Hillary kan, pendukung yang ngevote Popular Hillary. vote-nya. Ya, yang mendukung Hillary itu jumlahnya lebih banyak. 3 juta. Tapi mereka itu semua ada di New York kayak ada di state kayak New York atau California. Jadi emang Demokrat punya mainan. Sistem pemilu Amerika ini berdasarkan jumlah state-nya, ya kan? Yeah. Bukan jumlah voter, actual voter. Electoral vote kalau kita. Kalau Amerika electoral vote, oke. Electoral vote. Of course di California pasti menang Demokrat. Of course Joe Biden pasti menang di California sama New York itu pasti. No question. Jadi gini, kalau di Amerika ini beda. Kalau di Jakarta, di Indonesia kan satu orang satu suara. Satu orang satu suara ya. Kalau di sini sama, di situnya di titik itu betul. Satu orang satu suara. Tapi bedanya begini. Dia electoral vote, jadi winners take all. Misalnya begini. Di California itu kan state provinsi ya. Katakan biar gampang 1 juta pemilih 1 juta di California, 1 juta orang. Yang menang padahal beda 5 orang tapi menang Demokrat gitu. Ya kan? Demokrat menang dari 1 juta, Demokrat 50% tambah 5 orang berarti kira-kira gitu ya. Berarti menang 5 orang. Satu California suara buat dia 1 juta suara itu. Karena dia menang. Jadi winners take all itu. Bedanya sama Indonesia begitu. Tapi dihitungnya di Indonesia dihitung per provinsi juga atau gimana? Enggak ada ya. Per suara betul. Kalau ini kan per negara bagian kan. Per state iya. Ya, per state. Itulah. Dan gue biasanya kalau misalnya orang udah jadi presiden, orang lain tuh males. Ada beberapa hal yang jadi alasan manusia kenapa si Trump ini bakal menang lagi, karena nomor satu mereka udah males, udah lost faith about politics. Nomor dua, kadang-kadang ada mentalitas orang, udahlah dia udah jadi presiden udah 4 tahun. Berapa tahun? 4. Udahlah, kasih lagi biar kerjanya semua selesai. Ada yang itu yang begitu. Nomor 3 ada lagi yang apa ya alasannya? Pokoknya gitulah, udah malas. Nomor 3 bukan hampir sama kayak alasan nomor 2 ini. Nomor 3 ini takut presiden yang lain berarti mesti rombak lagi segala peraturan. Gitu. Jadi gue ngerasanya kayak kabar buruk banget sih. Kenapa di Amerika ya, negara yang adik kuasa, negara nomor 1 di dunia lah ini ya, ekonomi dan semua banyak senjata. Banyak orang dari India, dari Afrika, dari Eropa semua datang ke sini dari Asia untuk jadi untuk mengadu nasib ya, datang ke Amerika ini. Jadi all the best people are here in the United States, right? Betul. Kok yang top 2-nya Joe Biden yang udah tua, yang kalau ngomong kayak orang demensia, yang kayak kakek-kakek yang gue cebokin di kerjaan gue, atau Presiden Trump yang kayak orang gila dan semena-mena gitu kelakuannya. How did we get to this point? Ya betul. Gila loh. Serius.
gue bersyukur banget di Indonesia presiden gue bangga gitu. Jokowi. Presiden gue ada wibawanya, bisa dia keras tegas tapi untuk rakyat. Dia benar-benar kerja untuk rakyat. Gue bersyukur banget ada Jokowi untuk presiden Indonesia. Dulu waktu Obama jadi presiden ya, masih kita masih proud juga gitu. Oh, ini orang ada wibawanya, bisa ngontrol emosi. Oh ya. George Bush juga gitu kan dulu. Ya. Bisa ngontrol emosi, wibawa. Walaupun ya pada dasarnya mereka semua politician ya. Tapi kalau wibawa begitu, otomatis masyarakat bisa dikontrol. Bakal nggak akan pecah tuh nggak akan terlalu parah. Ya kan? Jadi ada majalah ekonomis tahun 2018. Ini gini, orang bilang ya, jadi ngomong politik nih karena saya demen politik sebetulnya. Orang bilang bahwa Republikan tuh bagus ekonominya. Tapi kenapa? Kok banyak sekarang ya, banyak orang Republikan, bilioner Republikan meninggalkan Trump. Malah dia endorse Joe Biden. Bilioner Republikan endorse Joe Biden. Kenapa nggak Trump? Padahal kekuatan Republik itu ekonomi. Dari dulu lah, dari zaman dulu. Kekuatan Republik itu ekonomi selalu ekonomi. Kalau baca buku itu ya, kenapa begitu? Kalau dijadiin satu kalimat cuma satu sebetulnya. Pokoknya dolar harus tetap nomor satu. Itu poin Republik. Jadi dia kuatnya di ekonomi. Kalau Demokrat kenyamanan nomor satu, bukan ekonomi nomor satu. Ketentraman nomor satu, bukan ekonomi. Ya kan? Nah, pertanyaannya kenapa si bilioner Republikan ninggalin Trump? Kenapa tuh? Karena kalau menurut majalah ekonomis begini, Trump menciptakan ketidakstabilan dengan kebiasaan dia yang sumbu pendek itu loh. Impulsif. Apa namanya? Impulsif mungkin apa ya? Impulsif ya? Nggak tahu. Apa namanya itu? Apa itu? Kayak itulah berani, terlalu berani gitu. Misalnya dia nge-tweet pakai caps lock terus marah-marah di tweet itu tuh nyerang-nyerang orang gitu tuh. Menciptakan ketidakstabilan. Yang presiden tuh nggak boleh begitu maksudnya. Presiden nggak boleh begitu. Nah, bahkan di majalah ekonomis bilang bahwa sejak Trump menjadi presiden dan dia mulai nge-tweet segala macam modelnya begitu, akhirnya mereka sampai punya joke begitu. Udahlah kita nggak usah baca jurnal-jurnal ekonomi lagi lah untuk menentukan saham sebagainya. Lihat aja Twitternya Trump. Nah begitu. Sedangkan yang pengusaha mau, kalau ditanya pengusaha manapun, dia maunya stabil. Dia maunya stabil. Mau saya begitu. Tapi gue udah bisa pikirin kalau lu ngomong gitu sama si Trump, si Trump pasti jawabnya, oh it's never been better. Oh iya. Our economy is the best after 15 years. Si itu tuh siapa yang suka bikin gitu tuh? Aduh. Siapa yang suka ada Jimmy Fallon kayak gitu tuh? Aduh. The economy is booming. Oh iya. It's never been better. Oh, iya. You can ask him. We beat China. Iya. We beat China. Iya. It's never been there before. Iya. It's great. Iya begitu. Itu begitu. Dan tuh banyak kan bohong. Jadi ya udahlah. Jadi kita ngomong politik nih. Kebetulan nggak usah ngomong politik lah. Nggak usah bicara politik lah. Ngomongin ini ya. Tapi gue yang gue gak bisa. Soalnya lagi hot sih sini emang lagi hot. Lagi hot. Cuma gue sebagai orang Indonesia gue mikir gini. Again, lu boleh milih siapa aja. Lu boleh even lu boleh pilih istri mana aja. Lu boleh ngelakuin apa aja di hidup lu, termasuk lu boleh milih presiden siapa aja semau lu. Tetapi kalau lu orang Indonesia yang especially ya, yang dulu dukung Jokowi, dukung orang yang berwibawa. Iya. Gitu. Tapi lu orang Indonesia di sini di Amerika sebagai imigran, lu pindah ke sini. Iya. Lu bersekutu sama komunitas Indonesia. Tapi kalau lu milih Trump,
Di hati gue itu gue question. Ini Iya, personal iya. loh. Iya, Ini iya. personal. Ini my personal Iya. assessment. Gue selalu ingat. Ay. Gue selalu ingat guru kesenian gue dulu pernah ngomong gini di Indonesia. Ini guru kesenian ya. Manusia. Guru kesenian ada 2 orang yang ngomong. Guru kesenian di Indonesia sama guru sejarah di San Bernardino Valley College. Itu community college di sini. Dia bilang gini sama mereka berdua bilang poin yang sama, exact point. Mereka bilang gini, manusia itu punya sifat dasar untuk terus berusaha menjadi sukses. Ya. Tetapi sifat dasar manusia ada juga. Kalau misalnya ada temennya pun atau saudaranya pun yang lagi jatuh atau lagi di bawahnya dia, biar kelihatan kamera ya. Terus? Dua-duanya bilang pasti mereka akan gitu. Itulah sifat manusia. Kalau ada yang lebih susah daripada lo, Oh ya begitu ya. pasti lu pasti mereka nginjek. Oh ya. Manusia begitu. Itu Kebanyakan kali. Sifat dasar manusia. Enggak lah, kebanyakan kali. Sifat dasar manusia kalau Gitu kalau sudah kita teredukasi dan realize betapa butuhnya kita akan sesama kita, baru kita nggak kayak gitu. Oke. Atau kalau misalnya kita Jadi maksudnya apa dengan tadi Trump tadi pernah dukung Jokowi terus maksudnya apa? Gini ya. Jadi orang Indonesia ini di Amerika ini kita kan mesti ingat daratan. Kita ini penuh dengan usaha ngurusin status imigrasi kita di sini ya kan. Terus? Supaya kita bisa hidup. Ya, semua orang mau mengadu nasibkan ke Amerika. Supaya bisa hidup. Tujuannya apa? Supaya bisa hidup, supaya ya macam-macam alasan orang beda-beda. Tapi kan, pada dasarnya pokoknya imigran. Ya. Lu tahu kalau sejak Trump jadi presiden ini, dia instill hate. Dia menyuntik 1 dosis gede kebencian kepada ras selain orang putih. Dia aja nyebut coronavirus China virus. Ya, kita bukan orang Cina. Gue bukan orang Cina, lu mungkin orang Cina ya. Kita bukan orang Cina, tapi kita orang Asia. Cina, Asia ya. Kita masih sebangsa lah. Maksudnya sejenis. Kita bukan barat maksudnya. Bukan barat. Kita ini kalau misalnya presiden ngomong itu coronavirus itu China virus equals Asia virus, berarti kita orang Asia ini yang pelakornya, pelakon itu apa namanya, yang bikin kejelekan di dunia ini. Jadi dia tuh bikin orang benci sama orang Asia. Tapi jadi dipiara imigran terus kenapa sih lu jadi orang Indonesia milih Presiden Trump? Nah itu dia. Milih Trump. Gue nggak habis pikir. Kenapa nggak lu milih Demokrat? Walaupun mungkin ada mungkin karena udah citizen. Kan dia nggak mungkin datang udah citizen dong kecuali dapat lotre. Kalau pilih Demokrat. Betul kan? Ya Demokrat kan. Waktu dulu kita aman-aman aja sama Demokrat. Presidennya waktu itu Barack Obama pernah tinggal di Indonesia, Jadi kita kan ada sense of Enggak apa karena orang itu udah citizen. Kayak tadi Ya. profesor siapa bilang di Valley apa tadi? Betul. Saparadino. I don't care lah, yang penting gue udah citizen jadi udah lah. Mr. Gomez. Begitu kali. Rambutnya dikuncir. Apa mungkin begitu? Ya gimana ya? Gua nggak mau bukan judging, cuma assessment gua. Kayaknya kebanyakan yang milih Trump ya either lu nggak mikir banyak, lu pengen dunia ini kayak WWE yang main gulat itu loh, yang banyak cerita biar seru. Ya. Kampungan. Terus atau lu pengen saudara-saudara Indonesia lu yang ada di sini, teman-teman yang Indonesia ini nggak bisa dapat status imigrasi kayak lu. Ya tadi pakai bahasa guru lo itu berarti kan. Begitu ya. Begitu. Padahal ya dari 5 tahun lalu di sini, gue sempat bilang ke beberapa orang Indonesia di sana ya, tapi bahwa surat citizen itu masalah surat, dia nggak ngerubah siapa kita. Betul.
Ngerti maksudnya? Maksudnya gini, misalnya besok dapat citizen, habis tadi sore diinaugurasi, disumpah jadi warga negara gitu ya. Kan bukan berarti besok pagi sarapannya pengen burger In and Out. Iya kan? Kan tetap kalau boleh milih sih sarapannya nasi uduk. Kan tetap begitu. Walaupun udah diinaugurasi jadi citizen Amerika. Kan gitu. Jadi citizen tuh nggak ngerubah siapa kita, terutama yang gedenya di Indonesia kayak gua, mungkin lu. Beda misalnya kalau kayak Jetro, dia lahir di Indonesia tapi umur setahun setengah ke Amerika. Mungkin kalau dia merasa dia orang Amerika ya gimana, setahun setengah kok, kan baru lahir. Tapi kalau kayak gua kan udah 30 tahun main di Indonesia, kan gitu. Dan kebanyakan yang gue lihat orang kayak tadi you bilang itu yang model sama kayak gua gini. Jadi kemarinnya tuh udah bangkotan lah, udah bangkotan. Makanya orang yang begitu, ini kalau kita lihat di post-postnya ya, pas dia punya sosial media juga, makannya juga makanan begituan, makanan Indonesia punya. Gue nggak enak nyebutnya, tapi kurang lebih begitu. Ya nggak apa-apa sih. Cuma gue bilang, lu boleh milih Trump, tuh mau milih apa aja, milih kodok juga boleh. Cuma ya, gue nggak habis pikir aja. Kayaknya kalau lu tega milih Trump itu kayaknya ya tega banget lah ya. Kayaknya tega banget. Kayak ngasih hard time buat orang-orang kayak kita gitu. Bahkan ada begini. Orang-orang Indonesia yang lain. Misalnya gue nggak kena efek ya. Karena sama Trump jadi presiden atau tidak. Oh iya, nggak akan langsung. Cuma gue mikirin aja, kalau misalnya kan ada juga orang-orang Indonesia yang di sini yang belum punya surat misalnya. Itu pasti ada. Ya. Listen, gue tahu perasaan mereka kayak gimana. Karena gue udah pernah jadi kayak gitu. Ya. Gue tahu hidup di ketakutan. Tiap kali jalan keluar, kalau ada polisi, kita takut, worry. Kalau lu milih Trump, my gosh, lu gak sadar diri banget, serius. Gue sejak gue di Amerika ini, gue, ya lu tahu kan, kalau kita lagi ngomong, lu tahu gimana? Bukan gue nge-brag ya, tapi gue tuh orangnya humble dan gue nggak pernah bilang gue tahu segalanya, Fit. Nggak pernah gitu kan? Gue selalu bilang lu yang lebih tahu gitu. Terus? Karena apa? Karena gue tahu gimana rasanya nggak punya apa-apa, pindah ke negara orang lain. Gimana gue butuh kerjaan, gimana gue butuh orang untuk ngasih tempat tinggal buat gue. Imagine yang sekarang ini kita lagi ngobrol gini, orang Indonesia yang nggak punya tempat tinggal atau misalnya tinggal di lantai rumah orang yang di basement kan dulu atau di sofa gitu. Iya, tinggal di lantai rumah orang bersepuluh, sharing kasur. Ya gue dengar ceritanya sih banyak. Ya ampun, lu mikirin orang-orang kayak gitu, mereka tiap hari sembunyi-sembunyi biar bisa kerja di restoran-restoran Cina. Keringetan untuk ngirim duit ke Indonesia. Lu tahu nggak sih apa yang dirasain mereka? Gitu lu lupa. Malah ada yang begini. Lu lupa. Men. Ada yang begini. Lu tahu Trump itu sejak dia jadi presiden, begitu baru jadi dia hapus DACA. Remember? Kira-kira 2 bulan atau 3 bulan. Dia bikin executive order buat ngilangin DACA. Coba explain DACA itu apa buat orang-orang yang nggak tahu. DACA ini begini. Jadi kalau anak lu langsung dikasih izin kerja. Yang kalau kemarinnya umur 17 tahun, 16 tahun. Jadi kalau mereka datang ke sini udah umur 17 tahun. 16 tahun. Di bawah 16 ya. Di bawah 16 tahun datang ke sini. Bisa dapat izin kerja. Terus dihapuskan itu programnya. Dihapus. Nah, masalahnya begini. Ada orang yang model kayak tadi yang lu bilang, padahal keponakannya itu DACA sampai saat ini. Maksudnya punya izin kerja dari DACA. Keponakannya langsung 2 orang itu DACA hidupnya. Maksudnya izin kerjanya. Tapi dia ini pamannya berarti pendukung Trump. Gitu ya. Padahal sampai sekarang Trump itu mau hapusin DACA tuh, sampai sekarang. Kan di freeze DACA itu. Ada di Supreme Court ya sebenarnya. Itu kan aneh. Sampai begitu yang jadi kejauhan kalau mikir sampai kayak yang tadi itu orang Indonesia yang tidur di lantai. Lu nggak kenal. Ini kenal men. Saudara gitu, ponakan. Nah itu sampai begitu.
nggak ngerti deh. Ya, tapi orang kan macam-macam ya. Ada yang levelnya, ya begitulah. Ya begitu. Gue jadi agak sentimental sih soalnya gue jadi inget tahun-tahun dulu tahun 2007 ya. Gue sharing aja. Lulus SMA gue kesini karena gue nggak tahu mau sekolah apa karena bokap gue apa namanya putus kerja, dikasih pesangon kerja putus kerja terus jadinya ya udah uangnya dibuat di ke Amerika aja deh. Kerja. Gue ingat tuh waktu-waktu jalan kaki naik bus kerja di restoran. Pendeta kita Pak Adri ngasih gue tempat tinggal di kasur, tahu nggak? Jadi living roomnya pendeta gue dikasih maju dikit tiap malam biar gue bisa naruh kasur di belakang sofanya. Belakang sofanya, Gue tidur situ. Kan pendeta dia, jadi banyak tamu lah. Kadang dia malu ada gue tahu. Mungkin nggak tahu lah gimana. Tapi kalau gue jadi dia gue malu. Ada orang tidur di situ. itu kan sampai begitu ya. Ya maksudnya gue jadi sentimental aja, gue ngerasa ya gue bersyukur sama keadaan gue sekarang, tapi gue jadi ingat gimana susahnya jadi imigran gak punya surat-surat. Ya itu dia. Dan Trump yang anti migran sih. Trump sebetulnya gini. Kan ada yang bilang gini waktu ke gue ya. Oh lu nggak suka Trump. Padahal nggak semuanya. Nggak semuanya juga Trump ini. Cuman dia ekstrim itu masalahnya. Gue setuju sama dia sebetulnya. Yang imigrasi tapi dia ekstrim. Kalau sampai titik ayo dong semua orang nggak boleh misalnya gelap. Ayo jangan gelap diurus. Itu gue setuju. Iya kan, tapi dia benci, kelihatan benci. Sampai DACA itu mau dihapus kan benci namanya. Ngerti maksudnya? Yang bikin lebih kecewa. Oke, yang bikin kecewa satu orang putih white collar state, blue collar state pada milih dia. Berarti mereka pada dasarnya emang setuju sama si Trump ini, benci sama orang Meksiko segala macam ya kan? Iya. Nah, yang lebih bikin kecewa lagi tuh ada aja orang Indonesia yang milih dia. Ya iya. Ya banyak kan sih mereka nggak ngerti sih. Kalau ditanya mereka nggak ngerti. Kalau ditanya sebetulnya, gue yakin mereka nggak ngerti. Kenapa? Karena di Facebook kan gue selalu bilang. Nah, orang lain ada di Facebook juga. Kalau gue selalu buka, kalau mau berdebat ayo datang ke rumah, nggak apa-apa. Nggak ada yang datang juga sih. Nggak ada, udah gue ini udah gue pancing betul itu kalau di Facebook. Biar dia marah kayak, ayo dong. Kalau marah kan, gue udah nggak pancing begitu. Gue Facebook gue delete aplikasinya. Jadi kalau gue emang selalu begitu. Jadi gue selalu begitu. Kalau di Indonesia dulu 2019 gue udah di sini. Jadi 2014 gue masih di Indonesia. Karena gue kemarin 2015. Kampanye Pak Jokowi lawan Prabowo pertama. Wah itu. Oh itu gue buka itu di rumah ini kayak begini, lebih gede. Rumah gue tuh lebih gede dari ini lah. Gue buka pos pendukung Jokowi. Gue buka pos. Gue ajakin debat, that's okay. Nah di sini gue pancing karena kan gue nggak bisa buka pos. Kalau bisa buka pos, gue buka pos men. Ajak aja nggak apa-apa, kalau diskusi mah nggak apa-apa. Kenapa? Nggak apa-apa. Mereka nggak ngerti biasanya. Mereka nggak ngerti. Kenapa dukung Trump bingung masih? Nggak ngerti kok, pasti nggak ngerti. Karena biasanya yang begini ya. Yang begini kalau nggak musim kampanye, nontonnya gosip men. Wah ini nontonnya gosip dia kalau belum. Ini kan musim kampanye kan mau nggak mau loh karena semua media ngomongin. Karena lagi pas kampanye ini kan. Semua media ngomongin, mau nggak mau lo ngomongin juga dah. Tapi kalau lagi adem-adem nih, adem-adem nggak ada kampanye, nggak ada apa, 2 tahun 3 tahun kalau nggak clean tuh ya, 2 tahun dah clean. Kan 4 tahun 2 tahun clean tuh. Ya kan, udah nggak ada tuh. Kalau orang begini nggak ada. Nontonnya gosip, gitu aja. Amerika apa, Got Talent, nah begitu-gitu. Begitu, ngerti maksudnya? Iya. Amerika Got Talent kan nggak ada debatnya men, Amerika Got Talent pun ada debatnya. Nah itu. Kayaknya gue ngerti siapa tuh tadi yang lu bilang tuh, pamannya keponakan. Wah kayaknya gue tahu maksud lo. Gue baru nangkap sekarang. Pokoknya ada. Yeah. Pokoknya ada. Yang gue kenal juga. Harusnya kenal. Harusnya kenal. Maksud lo?
Maksudnya ya orang pasti kenal kan gue. Harusnya kenal. Wah. Hah? Ya harusnya kenal loh. Wah gila. Bukan ada. Kejam juga ya. Ya mungkin nggak tahu kalau dia bodoh kan gitu aja. Nah gue pakai kata bodoh. Wah. Jangan. Bukan gini. Kalau misalnya benar orangnya itu ya Hah? kejam juga maksudnya. Ya gimana ya? Mungkin udah lupa daratan. Mungkin udah lupa aja kali. Wow. Ya. Sampai begitu. Adalah. Wow. Oke. Sampai begitu. Ya, maksudnya udah. Ya. Tapi Itulah sama. sifat dasar manusia, right? Kenapa? Berarti Mr. Gomez memang benar. Yang Itulah penting edukasi. history teacher gua. Itulah penting edukasi. Makanya kan gue selalu bilang ke lu. Waktu itu di sini ya. Bos, ambillah satu. Bukan apa-apa gini. Ini kalau kita ngomong ke ini ya, nyampe sana gini. Gua sampai dikomplain tuh sama Pak siapa itu di gereja. Wah lu S1 S2 mulu ini. Udah. Bukan apa-apa, karena itu mending apa? Yang paling gampang tuh kan lu S berapa sekolahnya? Itu paling gampang. STLR. Kira-kira begitu. Kenapa? Karena gue bisa tahu kemampuan lu punya daya pikir. Kira-kira begitu. Kan daya pikir itu yang merubah orang tadi. Harusnya begitu. Gitu ya. Harusnya. Edukasi kan tadi. Kalau dia edukasi, dia ngerti. Makanya lihat aja. Proud Boy segala macam, tanya dia kalau dicek backgroundnya. Percaya sama gua. Kalau dia pinter, kalau dia sekolah gitu ya, dia akan tahu rasis itu cuma warna kulit itu nonsen. Ngerti nggak ada hubungannya dengan pinter dengan segala macam. White supremacy itu nonsen itu. Kalau gua rasa, kalau buat gua ya bukan edukasi. Kalau buat gua, ini again, my personal opinion kan. Kalau menurut gua, Oh iya, dari tadi gue juga personal opinion. yang bikin Tapi kalau nggak setuju boleh datang kemari maksudnya. yang bikin orang berubah itu seberapa banyak dia pernah refleksi diri. Jadi gue mau share aja. Gue ini kerjaannya kan perawat. Perawat suka ke rumah orang kan. Yeah. Nah kerjaan gue itu dulu ya sebelum jadi di nursing home ini, gue ke rumah orang di Palm Desert. Gue kan di Loma Linda nih. Tinggalnya dari dulu Loma Linda, Redlands, Loma Linda, Redlands semua. Tapi kerjaan gue itu biasanya di Palm Desert. Palm Desert, kadang di Beverly Hills. Ya. Kalau ke Palm Desert itu ya 1,5 jam lah. Ya. Kadang 1 jam, kadang 1,5 jam. Jadi gue long drive. Ya. Long drive. Berapa mile? 50 ya? 70, 60, 70. 60-70 mile. Yang Palm Desert, bukan Palm Springs lebih dekat 50 kan. Itu 60 mile tuh berarti kurang lebih 100 km lah, ya, bergampang. 100 km kan 1.6. 1.6. Jadi gue driving jauh ya. Nah pas gue lagi driving itu biasanya teringat, oh gue si ini ngomong itu kemarin. Dan gue orangnya nggak suka telepon orang. Ya. Gue orangnya nggak, ya istri gue juga komplain sih, gue nggak suka telepon orang. Jadi gue biasanya kalau ngedrive itu either pasang lagu sendiri atau mikir sama diri sendiri. Nah gue kalau lagi nyetir itu gue suka refleksi diri. Apa sih yang gue ngomongin? Oh gue ngomongin ini sama si ini. Kayaknya gue bikin sakit hati kali ya. Gue nggak mau ngomong itu lagi deh. Atau misalnya, oh si ini waktu itu ngomong kalimat ini, gue baru ngerti. Oh waktu itu mau nyinggung gue waktu itu. Oh man, gue mesti lebih sensitif lagi. Tapi banyak refleksi diri, jadinya gue selalu mikir, oh diri gue ini banyak kekurangan. Jadi dari gue nyetir itu, gue selalu ngerasa, man gue sudah salah ini, salah itu. Gue jadi refleksi diri, gue selalu bilang, oh, gue masih banyak mesti belajar lagi dan gue nggak tahu segalanya. Itu attitude gue yang gue sampai sekarang masih gue terus bawa. Gue selalu bilang gue nggak tahu semuanya. Gue tahu a lot of things, misalnya tentang nursing segala macam itu gue tahu banyak. Tapi bukan berarti even di bagian nursing aja, bagian healthcare ini, bagian kesehatan bukan berarti gue tahu segalanya. Iya dong. Kalau tahu semuanya lo dokter men. Lo direktur nurse namanya. Betul. Jadi kepribadian gue tuh gue selalu
selalu bilang, Pit kan lu lebih tahu ini, kan Pit lu kan lebih tahu ini, gue kan selalu gitu. Itulah pentingnya refleksi diri. Bukan kalau gue bilang orang-orang yang secara bangga gitu mereka voting buat Trump, ya gue sih rekomendasiin aja refleksi diri dikit. Soalnya kita mesti ingat kita siapa, saudara kita siapa, persekutuan kita siapa, ya nggak sih? Ya. Gue sih orangnya gitu. Justru gue penasaran juga, maksudnya di kepalanya apa sih, betul itu. Makanya gue demen berdebat, gue pengen tahu isi kepalanya apa sih. Tapi ya, ngerti ya, maksudnya? ya, tapi gue selalu imagine diri mereka itu kayak gue waktu masih di Indonesia. Gue masih di Indonesia ya. Gue ini orang yang kayak istilahnya dimanja. Gue punya pembantu ada 2, bisa kadang 1 kadang 2. Punya sopir. Mobil gue Mercedes walaupun agak tua tapi Terus? Mercedes, dan gue boleh drive Mercedesnya kemana-mana waktu gue SMA. Kalau gue tanya teman-teman gue yang di Indonesia, teman baik gue, semua pada bilang gue berubah. Di sini gue dulu kalau gue ngomong jorok, ngomong ngatain orang seenak hati dan sombong. Itu dulu gue pas masih kecil, pas masih SMA. Oke. Pindah ke sini gue semua udah refleksi diri, gue nggak akan gitu mau. Misalnya gue lagi jalan-jalan sama si Yuni atau sama orang, lihat tuh orang hidungnya gede ya, jelek banget gitu. Nggak akan pernah gitu terjadi. Jadi orang-orang yang mikir masa gitu diomongin terus misalnya bisa begitu, ada ngomong gitu. Pas gue kan Oke. gue kan pas masih dulu kayak statusnya kan ada gitu, bokap gue kerjaannya keren di Jalan Sudirman ya kan, di Deutsche Bank gitu kan. Sih. Jadi sombong lah Deutsche Bank. Iya. Anak kecil penuh kemewahan, permainan apa aja yang gue minta gue tinggal nangis dapat. Oke. Ya. Jadi sombong. Gue nggak peduli tuh. Dulu ada anak kampung ya namanya Mizan, rest in peace Mizan, udah meninggal, udah almarhum ya. Mizan itu anak-anak kampung yang dulu tinggal di sebelah komplek gue. Ya. Dan kita main bola sama-sama. Tapi gue karena sombongnya, Pit, gue bikin ulang tahun nggak undang dia. Secara belak-belakan di depan dia, gue bilang gue nggak mau dia. Lu nggak diundang. Gila nggak lu? Gue kalau misalnya bisa ke masa lalu ya gue gaplokin muka gue. Iya. Ini kan? Iya, sombong banget. Iya. Kalau anak-anak gitu ya. Itu bedanya. Kalau gue dari lahir gue udah berasa imigran. Karena lu Cina, di Jakarta ya. Minoritas ya. Jadi dari lahir pun kita udah merasa imigran gitu. Kita udah merasa imigran, nah cuman karena orang tua segala macam kerjanya kerja keras gitu, dan Chinese kan, otaknya lihai lah ya. Nah, jadi kita hidupnya lebih berada, ya kan. Tapi di tengah keberadaan kita itu, kita help people di sekitar. Gitu. Jadi rumah gue itu ya, ini waktu masih ada orang tua, masih ada macam. Rumah gue tuh depannya pangkalan beca. Tukang beca tuh tidurnya di rumah gue semua. Dan zaman dulu kan gak ada kasur, pakai tikar, mereka digelar gitu. Iya. Jadi kalau ke rumah gue tuh kalau nonton TV gitu, zaman dulu kan TV kan nggak banyak men. Cuman gue kecil, TV tuh nggak banyak yang punya. Cuma satu TV berapa 21 inch kalau salah. Tabung gede merek Sony gitu. Bagus banget kalau Sony udah zaman dulu, buset. Ya kan? Sekarang juga masih bagus kalau Sony kan, mahal tuh. Nah, itu nonton bisa 15 orang, 12 orang di rumah gue men. Jadi emang kita begitu. Jadi gak sempet gue merasa sombong tuh. Nggak, beda begitu. Karena emang udah imigran men. Gue udah imigran deh. Dia lahir udah imigran. Dia lahir, bayangin. Banyak yang begini. Orang-orang yang ini, yang dukung Trump ini. Ketika ditanya mereka nggak bisa jawab men. Nggak tahu kenapa dukung Trump mati-matian gitu. Mungkin mereka suka kali ya, kayak itu kan Trump itu kan
speechnya segala macam antik-antiknya itu sama kayak yang diomongin kayak lu pernah nonton Smackdown nggak? Udah zaman dulu banget tuh. Iya kalau nonton Smackdown kan Si siapa namanya si The Rock, The Rock, iya iya. Triple H, Triple H, Undertaker. Undertaker Oh, ya kalau betul. ngomong kan, Oh iya gue iya. bakal bikin gini, bikin gitu ya kan. Itu penonton di Amerika nonton Happy. orang acting kayak gitu langsung wah. Nah, abis itu, iya kan waktu kita Men masih itu dibuat-buat gak sih, Men? wah, iya Dulu dibuat-buat. ada Ya. orang mereka, oh ini skenario nih mah. Iya skenario itu semua. Kalau enggak orang pada hancur pada ada begituin mah. Skenario. Nah, itu kan skenario. Ah. Oke, Smackdown itu ya, buat yang nggak ngerti, itu bohong semuanya itu. Skenario itu semua itu semua Bohong settingan, kan, settingan kan, nggak benar-benar patah gitu. settingan. Tapi anak-anak kecil sampai orang gede pun ada yang masih mikir kalau itu beneran. Ya tapi orang juga nggak percaya sih lihat gitunya. Right. Ah. Maksud gue perbandingannya sama si Trump ini. Ah. Smackdown sama Trump. Oh iya 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 iya. Sama. Iya iya. Itu Tipu tuh begituan. Tipuan semua. Tapi emang Trump tuh gini, Trump itu jago di depan TV. Dia tuh entertain. yeah, of course he's entertaining. Bisnis dia itu entertainment. Ya, kalau dia kan sering pernah juga bikin appearance di Smackdown di WWE. Oh iya, Pernah. dia entertainment. Tahu Miss Universe? Dia yang bikin. Miss Universe. Si Trump yang bikin loh. Dia emang di situ dunianya. Makanya gayanya tuh, waduh, apa TV banget. TV banget bahasa itu kan. Kalau gaya dia ngomong tuh TV banget tuh. Gayanya dan juga apa namanya peringainya dan juga yang gua nggak apa sih ya, yang gua perhatiin tuh keberingasannya itu semua palsu, cuma kayak actingnya gitu. Iya iya. Cuma orang mikir oh ya itu dia bakal gitu. Terus kayak waktu debat kemarin sama Joe Biden, Ya. udah dibilangin waktunya udah selesai. Oh iya iya iya. ngomong Dikat, terus. iya iya. Ngomong Iya, terus. iya iya. Orang-orang yang bego, Ah. orang-orang yang bego mikirnya, oh presiden gue ini a go-getter. Tahu kan go-getter? Go-getter itu orang yang walaupun udah dibilang go-getter itu orang Ngotot. yang ngotot, Iya. yang nggak bakal diinjek sama negara lain. Iya, gitu. iya, Jadi iya, mereka iya, mikirnya gitu. Padahal ini orang nggak tahu aturan, padahal ini orang Iya. ini aduh Ya begitu. kacau deh. Jadi Nah ya, banyak yang nggak ngerti men. Ya tapi itulah ya kita itulah susah juga kita susah ngomong lah. Karena demokrasi itu salah satu kelemahan demokrasi kata Karl Marx itu nggak bisa satu suara satu orang tuh nggak bisa karena orang nggak bisa orang satu dan orang satunya lagi nggak bisa disamakan nilainya. Itu kelemahan demokrasi kata Karl Marx. Karl Marx dia Marxisme tergantung itu. level edukasinya gitu. Iya, maksud gitu. Maksud gitu. Kan kayak begini ya faktanya kan, ada yang mendukung, udah tidak mendukung. Tanpa alasan juga, yang tadi gue bilang. Nah kalau di suatu negara misalnya, yang bodohnya lebih banyak, akhirnya jadi pemimpinnya yang bodoh ntar kepilih. Kayaknya ya, Kata Karl Marx tuh begitu. di tahun 2020 Ya. kayaknya dunia ini udah makin kebalik ya. Jadi gua rasa kalau ya kita udah terlanjur ya dapat Joe Biden jadi ini ya, jadi calon presiden Demokrat. Tapi kalau misalnya ada yang lebih Harusnya Michelle Obama tuh. yang lebih gila lagi. Michelle Obama. Gimana? Kalau misalnya ada yang lebih gila lagi dari sisi Demokrat, tuh mungkin kita lebih banyak chance untuk menang. Ngerti nggak lo? Mungkin kita cari seorang yang muda dan rash, mungkin even yang part of LGBT kali. Tapi yang benar-benar karena fit. I know ini bakal nggak disenengin orang. Cuma Gimana? tahun 2020 ini makin gila, tahun 2020 makin gila, makin terkenal, makin populer dan nobody has anything to lose. Nobody has anything to lose. Ya. Kita lihat aja di YouTube misalnya. Contohnya YouTube, dunia YouTube. Kita kan suka matiin dunia YouTube. Ya. Orang makin gila, makin terkenal, makin dapat Oh iya. Kerjanya padahal goblok. Kan ngerjain orang, bikin ngancurin rumah orang pakai slime. Ya begitu. Ya elah. Tapi kalau Joe Biden misalnya, cuma gue ngerasa kecewanya
dan takutnya itu karena Joe Biden menurut gue bukan kandidat yang kuat untuk ngalahin Presiden Trump. Karena Udah berapa lama tuh? 1 jam 10 menit. Masih boleh terus? Kita 5 menit lagi udahan kali ya. Nah, lagi udah 1 jam lebih kan. Sampai 3 jam nggak apa-apa kali. Nguploadnya men setengah mati. Ngupload sekarang cepat, nggak apa-apa. Lama men. Terus jadinya gue mikirnya Joe Biden tuh udah tua. Terus waktu dia ngomong itu kayak gue ngerasa kayak gue jadi inget itu aja kakek-kakek yang gue take care di nursing home. Kayaknya frail banget. Ya. Kayak mungkin tahun depan dia udah nggak ada. Oke. Yang Trump dapat COVID itu sebenarnya pengen ngejek dia lagi. Pengen nakut-nakutin si Joe Biden. Lu imagine kalau Joe Biden dapat COVID. Menurut gue dari mata gue seorang perawat gitu. Ya emang nggak bisa lah ya. Cuma kayaknya gue nggak yakin kalau misalnya Joe Biden. Kalau tebakan gue malah begini. Kalau kita mikirnya negatif ya bahwa ini drama gitu ya. Kalau kita mikirnya negatif bahwa positifnya si Trump itu COVID-19 si Trump itu drama ya. Kalau gue alasan yang dia negatif gini, supaya dia punya legitimate ketika ngomongin COVID. Kan 7 bulan terakhir Trump nggak punya legitimate men, walaupun dia presiden lo ya. Trump nggak punya legitimate ngomongin COVID. Kenapa? Karena dia selalu bertentangan dengan CDC itu, dengan apa namanya institut departemen apa itu alergi dan apa itu yang Dr. Fauci. For Disease Control. Bukan, satu lagi. Yang Dr. Fauci mimpin Dr. Fauci itu. Nggak tahu. Alergi dan apa gitu, institut apa gitu. Bertentangan terus dia. Makanya dia nggak punya legitimate gitu. Berapa kali kan dia suruh minum apa namanya? Hydro apa gitu. Oh iya. Ya kan? Bleach itu, Clorox. Ada sebelumnya ada lagi. Yang obat buat apa itu? Terus ada bleach udah disuntikin. Udah ngaco-ngaco. Dia udah nggak punya legitimate ngomong gitu tuh. Orang udah nggak percaya gitu kira-kira. Nah makanya gua rasa itu paling masuk akal tuh begitu. Supaya dia punya legitimasi. Karena gue pernah COVID nih men. Kan gitu kira-kira. Gue pernah COVID, gue survive. Kalau tebakan gue begitu ya. Kalau ini drama, kalau ini betul drama. Tapi gue pikir positif bahwa ini bukan drama lah. Gue mikirnya sih dia bukan drama sih. Karena kalau betul dia drama kita nggak dosa. Udah nuduh. Iya kan. Kalau enggak lu ternyata bener dia kena lu, deg-degan kemarin mau mati takut juga deh. Gimana lu? Kita udah tuduh-tuduh begitu. Maksud gue begitu. Kita mikir positifnya aja. Kalau gue sih. Enggak. Tapi tetap gue kecewa. Kenapa yang maju kok Joe Biden sih? Yang maju kok Joe Biden? Udah tua banget men. Gue ngerasanya ya, jujur gue ngerasanya Demokrat ini nyimpen kandidat mereka yang mereka pikir bakal menang itu nanti 4 tahun lagi. Siapa? Nggak tahu, belum tahu. Tapi kartunya itu ditahan sama Demokrat. Soalnya, to be honest, waktu gue tahu Joe Biden bakal maju, gue tuh langsung nanya, wait a minute, kok jadi Joe Biden sih? Ini kenapa nih ngasal aja nih setengah-setengah kerjanya Demokrat atau gimana? Kok Joe Biden? Dia menang by konvensi kan? Iya. Pilih kan? Nah. Itu tuh Joe Biden ini udah tua, terus ngomongnya di Joe Rogan bilang dia udah demensia. Iya. Dan pas lagi ini debat presiden, cara dia stutter tuh kayak ya. Udah kayak mayat. Jadi gue ngeliatnya nggak enak aja, nggak nafsu gue. Oh ini bakal jadi presiden gue nih. Ya. Jadi gue kecewa. Kenapa harus Joe Biden ya di konvensi ini? Itu ya? gue kecewa banget. Harusnya siapa tuh waktu itu ya? Andrew Yang ada ya? Gue sih nggak ngikutin ya. Cuma kita perlu seseorang yang benar-benar the opposite of Trump. Jadi kayak tapi gini, yang elektabilitas bukan nih, yang populer itu Joe Biden untuk konvensi itu. Kalau Kamala Harris kan orang nggak tahu. Kamala Harris kan mulai booming kan sejak dia jadi wapres sekarang. Nah, Andrew Yang sebelum dia nyapres di konvensi Demokrat nggak tahu gua. Dan mungkin banyak orang yang nggak tahu juga Andrew Yang kali. Berapa bulan dia konvensi Demokrat kan nggak ada yang tahu juga. Iya kan? Nah itu dia.
Tapi kalau Joe Biden kan minimal 8 tahun men dia jadi berita nasional dia. Si Bernie Sanders. Hah? Bernie Sanders. Ya Bernie Sanders tua juga sama aja. Ngerti nggak? Bentar ya. Apa kita tutup aja men? Ada yang nelfonin. Ada yang nelfonin. Jadi ini podcast pertama. Kenapa? Oke.